Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Permadan dari Lokal 2 BSAC, yang mana kali ini saya ingin menjelaskan suatu penjelasan dari pelajaran Marotul Kitabah dengan materi Hamzah dan Alamatul Tarkim. Yang pertama mengenai Hamzah. Hamzah terbagi menjadi dua, yaitu Hamzah wasal dan Hamzah qata. Hamzah wasal adalah Hamzah yang tetap bila berada di awal dan gugur bila berada di tengah. Maksudnya adalah Hamzah wasal jika berada di awal kata maka ia dibaca dan tidak dibaca bila berada di tengah bacaan. Hamzah wasal selalu berada di awal kata dan bentuknya seperti alif. Hamzah wasal berada pada yang pertama, Hamzah pada fi'il amar dari fi'il sulasi. Contoh seperti ikhla atau ikfil. Ya, terus yang kedua, Hamzah pada alif lam, tambahan pada alif lam, itu tambahan isim seperti al-hujratu, al-quratu, atau al-maskanu, atau al-baqaratu, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah Hamzah pada fi'il madi dan fi'il amar, khumasi dan sudasi serta masdarnya. Contohnya seperti inqalaba, inqalib, inqalaban. Yang keempat adalah ism asyarah, yaitu ism asyarah, ism yang 10, yaitu seperti ismun, ibnun, ibnatun, isnani, isnatani, imro'atun atau imro'un, ibnani, imro'atani, dan terakhir imro'ani. Terus cara membaca Hamzah itu ada 4 macam dalam 2 keadaan. Keadaan yang pertama yaitu dibagi menjadi 3 cara baca. Yang pertama dhammah, yaitu Hamzah wasal yang terdapat pada fi'il dan huruf ketiga dari fi'il tersebut berharokat dhammah. Contohnya seperti uknus, terus unzur. Yang kedua adalah fathah, yaitu Hamzah wasal pada isim yang diawali alif lam ta'rif. Contohnya seperti al-qalamu atau al-jawalatu, atau yang lainnya seperti ad-darajatu, ad-dajajatu. Terus yang ketiga kasrah. Kasrah ini dibagi lagi menjadi 3 bacaan, yaitu Hamzah wasal yang terdapat pada fi'il dan huruf ketiga dari fi'il tersebut berharokat fathah atau kasrah. Contohnya seperti kalau kasrah ini berarti seperti istama'a. Yaitu yang kedua, poin yang B adalah Hamzah wasal yang terdapat pada isim-isim mustaq. Contohnya seperti istima'un atau istidkhalun. Yang terakhir dari kasrah adalah Hamzah wasal yang terdapat pada isim-isim jamid. Contohnya seperti ibnun atau ibnatun, isnani, isnatani, imro'atun, imrun, imri'un, atau ismun. Terus yang cara baca keempat yang terakhir adalah jika di tengah kalimat atau di tengah bacaan. Apabila ada Hamzah wasal berada di tengah kalimat atau bacaan, maka cara bacanya seperti halnya alif, namun tidak menjadikannya bacaan mad. Contohnya seperti wamro'atuhu atau minal malaikati atau fansur, atau seperti contoh lainnya wansorofa faktub. Itu. Yang kedua adalah Hamzah qata. Hamzah qata adalah Hamzah yang tetap dibaca ketika di awal, di tengah, ataupun di akhir bacaan, serta berada di awal, tengah, dan akhir isim. Yang pertama, Hamzah pada fi'il madi sulasi. Contohnya seperti akala, amara. Yang kedua adalah Hamzah fi'il madi rubai. Contohnya seperti akbaha atau asyrafa. Terus yang ketiga, seluruh isim selain isim yang 10. Contohnya akhun, ukhtun, amirun, usratun. Yang keempat adalah
huruf. Huruf ini contohnya au, an, in, ila. Terus mengenai penulisan hamzah, hamzah ditulis dalam bentuk alif, ya, waw, atau seperti kepala ain biasa, hamzah yang biasa. 1. Hamzah di awal kata ditulis dalam bentuk alif, contohnya seperti ahlamun, ajmalun, atau an'amta, atau ibnun. Yang kedua, hamzah di tengah kata ditulis menyesuaikan dengan harokat pada hamzah dan huruf sebelumnya. Urutan harokat terkuat antara hamzah dan huruf sebelumnya adalah kasrah, dhammah, fathah, dan sukun. Ditulis dalam bentuk alif apabila mengacu pada harokat fathah. Ditulis dalam bentuk ya apabila mengacu pada harokat kasrah. Ditulis dalam bentuk waw apabila mengacu pada harokat dhammah. Contoh penulisan hamzah di tengah ada, yaitu seperti sa'ala, atau yang jika kasrah su'ila. Jika misalnya dhammah itu ya, dhammah atau waw itu su'alun. Yang ketiga, ada pula hamzah yang ditulis mufrodah atau seperti kepala ain, hamzah biasa, yaitu apabila berada di akhir kata dan sebelumnya adalah huruf sukun, seperti mil'un, ma'un, su'un, syai'un, sayyi'un. Ya. Terus yang keempat, ketika hamzah bertanwin fathah dibubuh alif apabila huruf sebelum hamzah bisa disambungkan dan tidak ada alif apabila huruf sebelumnya tidak bisa disambung. Contohnya syai'an atau ma'an. Sedangkan penjelasan kedua mengenai alamatut tarkim atau yang artinya adalah tanda baca, sama seperti tanda baca yang lainnya yang pernah kita lihat. Dalam bahasa Arab, tanda baca memiliki penamaan tertentu dan fungsinya yang khusus. Oleh karena itu, penjelasan mengenai alamatut tarkim adalah salah satu materi yang amat penting untuk dipelajari sebagai dasarnya. Yang pertama, tanda baca yaitu al-fasilah. Al-fasilah yaitu koma. Tanda koma adalah ketika ada dua ide dalam satu kalimat, yaitu contohnya seperti kitabun kabirun, koma, atau al-fasilah wa qalamun murtafi'un. Ide yang pertama adalah kitabun kabirun, lalu ditulis itu al-fasilah, diletakkan tanda koma. Baru ide yang kedua itu adalah al-qalamu murtafi'un. Terus yang kedua adalah al-fasilah al-mamqutah atau titik koma. Tanda ini digunakan ketika ada dua kalimat atau dua ide. Kalimat pertama menjadi sebuah pernyataan dan kalimat setelah koma tersebut adalah sebagai pernyataan dari yang pertama. Yaitu contohnya adhabu ilal mat'ami li'atana wal futuri. Saya pergi ke tempat makan untuk melaksanakan sarapan pagi. Ya, karena sarapan pagi adalah penjelasan dari ide atau gagasan yang pertama. Yang ketiga adalah an-nuqtah. An-nuqtah itu dalam artian Indonesia adalah titik. Contohnya seperti al-hujratu kabiratun nuqtah. Kamar itu sangat luas, titik. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah alamatul istifham. Alamatul istifham adalah tanda tanya. Contohnya seperti hal ta'allamta, apakah kamu sudah belajar? Hal ta'allamta alamatu istifham.
Apakah kamu sudah belajar? Tanda tanya. Yang kelima adalah alamatu ta'ajub. Alamatu ta'ajub adalah tanda seru, tanda yang digunakan di akhir kalimat ta'jub atau kalimat perintah. Contohnya, ma ajmala hadzal sabah, betapa indahnya pagi hari ini. Atau dalam kalimat perintah adalah asri, segera. Terus yang keenam adalah an-nuqtatani ar-ra'siyatani. An-nuqtatani ar-ra'siyatani adalah tanda titik dua. Tanda ini digunakan pada kalimat pembagian atau perkataan seseorang. Contohnya, qalal mudarrisu ayatul munafiki thalathun idza haddasa kadzaba. Qalal mudarrisu an-nuqtatani ar-ra'siyatani titik dua, tanda titik dua, terus dilanjutkan lagi dengan ayatul munafiki thalathun titik dua lagi, atau an-nuqtatani ar-ra'siyatani, yang mana an-nuqtatani ar-ra'siyatani sebagaimana penjelasan tadi adalah digunakan pada kalimat pembagian atau perkataan seseorang. Yang ketujuh adalah alamatul hasfi. Alamatul hasfi adalah tanda penghapus yang ditandai dengan alif, terus huruf lam dan huruf kha, yang biasanya dibaca dengan guru-guru itu ilal akhir. Adalah tanda yang digunakan pada akhir kalimat yang tidak utuh. Ya, terus yang ke-8 adalah alamatut tansis. Alamatut tansis adalah tanda petik dua, tanda yang digunakan untuk mengutip perkataan seseorang dan kutipannya tidak diubah sedikit pun. Contohnya, qalan nabiyyu titik dua khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Ya, jadi qalan nabiyyu alamatut tansis, terus dilanjutkan lagi khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamahu. Terus yang ke-9 adalah al-qausani al-ma'kufan atau kurung kurawal. Kurung kurawal digunakan ketika kita memetik ayat Al-Quran. Contohnya adalah seperti qalallahu ta'ala titik dua qul huwallahu ahad, dan sebelum qalallahu ta'ala itu ada kurung kurawal titik dua dan kurung kurawal lagi qul huwallahu ahad. Dan 10 adalah asyurtatani wasyurtah, yaitu adalah tanda strip 2 dan strip 1. Tanda ini digunakan untuk mengapit kalimat-kalimat yang sudah masyhur atau diketahui. Dan yang terakhir adalah al-qausani. Al-qausani adalah tanda kurung. Tanda ini digunakan untuk menjelaskan kalimat yang perlu diterangkan. Contohnya, malakum, terus tanda kurung takakakum, atau tanda kurung penjelasnya adalah ijtama'tum. Ya, hanya itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.